bahaya dari virus dengue sendiri tentu berbahaya sekali karena virus ini bisa mematikan. Gejala dari DBD ini hampir sama dengan penyakit lain, yakni diawali dengan demam. Lonjakan dari kasus DBD itu terus meningkat, di mana diketahui dari 2023, di akhir 2023 itu ada 20-an kasus. Teman-teman harus lebih mengenali virus ini dan mulai untuk mencari tahu tentang langkah-langkah preventif untuk menanggulangi. Hai Sobat Planner semuanya, kembali lagi di PCI, Podcast Cerita dan Informasi. Saya Eka Ramadhani, selaku host pada edisi kali ini. Nah Sobat Planner semuanya, tentunya saat ini banyak virus yang beredar di negara kita, dan khususnya ke daerah-daerah kita. Memang kalau kita ngomongin soal virus itu nggak ada habis-habisnya, dan salah satu virus yang saat ini masih banyak yaitu virus DBD atau demam berdarah dengue. Virus ini termasuk salah satu virus yang serius dan memakan banyak korban dari virus DBD ini. Oleh karena itu, untuk edisi kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai virus DBD dan langkah preventif menanggulanginya. Di sini sudah ada bersama kita Kak Ronald Pamungkas Abdullah SKM selaku petugas epidemiologi kesehatan dan promosi kesehatan. Nah, Kak Ronald mungkin bisa ceritain sedikit ke kita nih gimana apa sih sebenarnya virus DBD itu? Baik, Kak Eka, jadi gini ya. Berbicara soal demam berdarah dengue atau yang paling umum dikenal masyarakat DBD ya. Jadi virus ini kita bahas secara patologi penyakit dulu. Virus ini merupakan infeksi virus menular ya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk atau vektornya Aedes aegypti. Namun virusnya itu adalah virus dengue, di mana ditularkan lewat gigitan nyamuk dari satu orang ke orang lain. Jadi virus ini sebenarnya seberapa berbahayanya sih Kak bagi masyarakatnya? Kalau berbicara soal bahaya dari virus dengue sendiri tentu berbahaya sekali karena virus ini bisa mematikan. Karena di penyakit DBD ini nanti akan ada 3 fase. Demam, kritis, sama penyembuhan. Banyak orang yang tidak tahan itu di fase kritis karena banyak kasus itu kematiannya itu di fase kritis. Jadi seberapa bahayanya ini ya pasti sangat berbahaya. Jadi ini aku sempat dengarkan itu fasenya ada 3 nih Kak. Demam, terus kritis, terus apa lagi? Penyembuhan. Nah, kalau demam ini kan termasuk gejala umum Kak. Gimana bedainnya demamnya DBD dan demam penyakit lain? Oke, jadi cara membedakan demam DBD dengan penyakit lain itu kan memang gejala dari DBD ini hampir sama dengan penyakit lain, yakni diawali dengan demam. Namun demam DBD ini bedanya dengan penyakit lain adalah dia pelana kuda. Dia kayak naik turun. Jadi di fase pertama itu biasanya pasien akan merasakan demam itu sampai 40 derajat dan itu langsung naik di 40 derajat. Kalau penyakit lain dia naiknya secara bertahap, bisa dari 38, 39 sampai dengan 40. Tapi beda dengan DBD sendiri, demamnya itu langsung naik drastis di 40 derajat. Terus kalau demam DBD ini Kak, apakah dia bisa menular atau enggak? Untuk DBD sendiri dia merupakan penyakit menular, namun dia menular lewat vektor atau perantara, yakni nyamuk Aedes aegypti ya. Namun untuk DBD sendiri ini Aedes aegypti-nya itu bukan semua nyamuk Aedes aegypti, tapi hanya nyamuk betina. Bagaimana sih tanggapan Kakak ini mengenai jumlah kasus pasien yang terdampak penyakit DBD di Kabupaten Bone Bolango ini? Baik, menurut data dari P2P Dinas Kesehatan Bone Bolango kan memang akhir-akhir ini sampai dengan awal Maret ini lonjakan dari kasus DBD itu terus meningkat, di mana diketahui dari 2023, di akhir 2023 itu ada 20-an kasus. Dia naik menjadi 127 di Januari, bertambah lagi di Februari, dan sampai dengan Maret ini dia mencapai 240 kasusnya.
untuk DBD sendiri dan sudah memakan korban sebanyak 2 pasien. Terus pasien yang memakan korban ini Kak, dia gejala sampai sampai kehilangan nyawanya itu sendiri kenapa sih Kak, bisa diceritain mungkin kenapa sampai bisa? Jadi gini, dalam fase DBD kan saya sudah sebutkan tadi ada 3 fase, 3 fase pelana kuda. Yang pertama demam, yang kedua itu kritis, yang ketiga itu penyembuhan. Dalam epidemiologi penyakit, itu fase penyakit itu dimulai dari prepatogenesis. Prepatogenesis itu virus itu sudah ada di sekitar kita namun belum masuk dalam tubuh. Nah, kemudian dia masuk ke fase patogenesis di mana virus sudah masuk ke dalam tubuh namun belum menginfeksi. Setelah virus sudah ada di dalam tubuh, dia masuk ke fase inkubasi. Inkubasi di sini itu sudah menimbulkan banyak gejala-gejala DBD. Nah, di fase inkubasi ini masuk ke fase kedua dari DBD yakni fase kritis. Di mana di fase kritis ini banyak orang yang tidak bisa bertahan sampai dengan kematian. Kenapa bisa begitu? Karena gejala DBD itu yang namanya juga demam berdarah ya. Demamnya itu disertai dengan darah. Namun di fase kritis ini untuk pasien sendiri dia langsung demamnya itu turunnya itu drastis. Dari 40 derajat dia turun jadi 30 derajat dan nanti pasien akan menggigil, akan kedinginan dan akan muncul gejala-gejala lain seperti ruam dalam kulit, itu ditandai dengan pecahnya pembuluh darah. Kemudian ada juga nyeri otot ya. Biasanya di belakang mata itu paling sering terjadi di masyarakat kalau sudah masuk di fase kritis. Kemudian nyeri sendi, kemudian mual muntah, kemudian sakit perut ya. Nah, dan yang paling berbahayanya adalah sudah mengeluarkan darah. Mulai dari mimisan, kemudian gusi berdarah dan lain sebagainya. Bahkan BAK-nya atau buang air kecilnya pun berdarah namun sedikit. Dan banyak pasien yang tidak terselamatkan diakibatkan dehidrasi yang berat. Dehidrasi ini diakibatkan karena banyaknya cairan yang keluar. Makanya di sini tergantung dari imun si pasien tersebut. Makanya kita kan disarankan ketika sudah di masa fase kritis itu memperbaiki gizi dari pasien. Mulai dari kita mengonsumsi buah vita, sari kurma dan sebagainya. Ini kan membantu dalam proses pemulihan ya. Nah, untuk kenapa bisa ada kasus kematian ya itu tadi karena di fase kritis itu pasien tidak tahan dengan gejala-gejala yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, ini kan kakak bilang dehidrasi nih. Ini kan kita lagi berpuasa nih. Otomatis pasti lagi nahan cairan. Apakah di bulan ini udah ada pasien yang terdampak kasus DBD terbaru nih Kak? Kalau untuk kasus yang di bulan Ramadan ini memang ada kasus DBD sampai dengan update 13 Maret yang sudah masuk bulan Ramadan. Namun sebenarnya untuk dehidrasi sendiri itu nanti akan ada di fase kritis itu. Cuman untuk kasusnya ini kan lewat gigitan nyamuk ya. Jadi kalau ditanya di bulan puasa ada kasus DBD diakibatkan karena dehidrasi itu tidak ada ya. Tapi kalau kasusnya yang memang dari gigitan nyamuk ada sampai dengan 13 Maret itu update-nya dari Dinas Kesehatan 240 kasus. Terus ada nggak sih langkah-langkah preventif yang bisa diambil untuk menanggulangi kasus DBD ini? Oke, berbicara soal upaya preventif atau pencegahan. Untuk upaya preventifnya atau upaya pencegahannya itu kita bisa melakukan PSN ya, atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. 3M+ ini menguras, menutup, mengubur atau mendaur ulang, dan plus-nya itu kita menggunakan lotion nyamuk ketika tidur dan kulambu dan masih banyak lagi. Mungkin kakak bisa jelasin nih, mungkin yang tadi tuh mengubur, menguras, mungkin bisa dikasih perjelas lagi nih supaya masyarakat di luar sana tuh lebih tahu apa aja sih langkah-langkah yang harus mereka lakukan dan ada nggak sih pencegahannya atau tips and triknya gimana gitu? Oke, jadi untuk 3M+ tadi yang pertama adalah menguras.
Yang perlu kita kuras adalah bak mandi. Itu minimal 3 kali dalam seminggu. Itu minimal ya. Kalau boleh dilakukan setiap hari karena itu merupakan tempat penampungan air yang tetap harus dikuras ya. Kemudian adalah menutup penampungan air. Jadi jangan biarkan ada air yang menggenang atau ada air yang dibiarkan terbuka, karena itu bisa menjadi sarang dari nyamuk. Karena nyamuk Aedes aegypti ini dia adalah tipe nyamuk yang pemilih air. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia suka di air yang bersih. Ya, jadi untuk penampungan air mau bak mandi atau dispenser dan sebagainya, kalau boleh jangan dibiarkan terbuka, tetap harus ditutup. Kemudian yang berikutnya adalah mengubur atau mendaur ulang. Ya, yang dikubur adalah barang-barang bekas, di mana kita melihat daerah Bone Bolango ini adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia, itu wilayahnya tropis, ya, di mana curah hujannya itu tinggi, ya, karena baru-baru juga kan musim penghujan, ya. Musim penghujan ini dapat mengakibatkan air itu menggenang dan banyak barang bekas seperti pot bunga, ember bekas yang dibiarkan masyarakat itu di sekitar rumah. Kemudian ada ban bekas juga yang sudah tidak terpakai. Ketika ada curah hujan yang turun, itu kan bisa menggenang air di dalamnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu media dari sarang nyamuk itu, ya. Jadi harus dikubur. Kalau nggak dikubur, kita daur ulang. Daur ulangnya itu kita buat jadi bahan jadi, entah itu kerajinan dan lain sebagainya. Kemudian untuk place-nya itu kita menggunakan lotion saat tidur, kemudian kita menggunakan kelambu, ya, dan masih banyak lagi. Terus dalam tadi itu kan kalau menguras nih Kak, ini kan saya sendiri nih sebagai mahasiswa yang ngekos nih, itu kalau untuk menguras bak mandi tuh kayaknya agak mager ya. Jadi selain menguras di kamar mandi itu kayaknya untuk membersihkan bak-bak, ngepel-ngepel atau gitu kan bakalan palingan, mungkin udah paling rajin itu seminggu sekali. Terus apakah dengan menyemprot ruangan aja dengan dengan anti nyamuk itu udah termasuk langkah preventif atau gimana? Oke, jadi gini, kalau kita mager ya, kalau misalnya menguras bak mandinya itu cuman bisanya 1 minggu 1 kali. Nah, kalau kita mager untuk melakukan 3 kali dalam seminggu, apalagi setiap hari, kita tutup penampungan air. Kita tutup penampungan air supaya tidak menjadi media, ya. Kalau misalnya kita mager nih, kalau untuk penyemprotan itu sebagai upaya flashnya kan 3M flash kan, sebagai upaya flashnya itu menyemprot nyamuk di sekitaran kos. Namun itu tidak membunuh jentik, ya, karena yang membunuh jentik itu adalah menutup penampungan air dan menguras bak mandi. Jadi kalau misalnya lebih baik itu dihilangkan saja magernya. Jadi memang ya Kak, lingkungan bersih itu sangat berpengaruh untuk menanggulangi virus DBD ini dan menjadi langkah preventifnya. Tapi kalau di daerah-daerah dan negara kita ini udah nggak asing lagi sama namanya lingkungan kumuh. Jadi apakah Kakak pernah ke lingkungan kumuh dan memberikan sosialisasi atau berbagi pengetahuan kepada masyarakat tentang bahayanya DBD ini bagi mereka dan bahayanya lingkungan mereka ini sebagai sarang DBD itu? Untuk sosialisasi saya sudah pernah melakukan karena berhubung saya petugas promosi kesehatan. Jadi saya edukasi masyarakat terutama yang ada di pelosok yang kurang dengan pengetahuan soal penyakit, ya, apalagi DBD ini. Karena memang mindset dari masyarakat itu masih kurang soal pencegahan. Mereka itu bakalan sadar ketika nanti sudah jatuh sakit. Itu yang harus masyarakat harus mengubah mindset. Jangan nanti jatuh sakit baru sadar bahwasannya upaya pencegahan itu penting. Karena gini, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi saya sudah pernah sosialisasi mengenai 3M Plus ini atau PSN ini, bahkan sudah melibatkan lintas sektor mulai dari kecamatan, pihak desa dan stakeholder lainnya. Jadi untuk kedepannya
saya akan lebih rutin lagi sosialisasi di masyarakat, karena memang salah satu tantangan terbesar dari kami nakes itu merubah perilaku dan mindset dari masyarakat. Karena banyak masyarakat itu yang mohon maaf ya, ketika kami edukasi itu kurang dalam memahami dengan apa yang kami sudah sampaikan. Jadi mungkin melalui podcast ini dan bisa disebar luas dari banyak masyarakat ya bisa mendengarkan edukasi saya ini ya gitu. Oh, baik. Terus kan yang kakak bilang ada sedikit agak kesusahan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kalau remaja sendiri nih kak, gimana mereka menanggapi sosialisasi dari kakak ini? Untuk remaja dan kalangan anak muda sendiri, jangan lebih familiar dengan kita ya. Artinya lebih tingkat care-nya kepada nakes itu lebih tinggi sih dibandingkan orang-orang yang sudah lansia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari segi pengetahuan. Nah, dari hasil sosialisasi yang sudah kakak lakukan itu, ada nggak sih program pemerintah menanggapi dari hasil sosialisasi kakak ini tentang virus DBD? Oke, untuk program pemerintah sendiri itu dari lintas sektor sudah melakukan yang namanya PSN dan Jumantik. Jumantik ini nanti pemerintah akan menunjuk di salah satu rumah siapa yang menjadi jumantiknya. Jumantik ini adalah juru pemantau jentik. Jadi tugas dari jumantik ini adalah memantau jentik di sekitar rumah sebagai upaya preventif. Nanti kalau dilihat ada jentik langsung dibuang airnya biar jentiknya itu mati. Terus kalau untuk pemilihan jumantik sendiri nih kak, apakah timnya yang ke rumah warga ini yang memilih atau warga sendiri yang secara sukarela menjadi jumantik ini? Kalau untuk jadi jumantik sendiri itu sukarela dari anggota keluarga sendiri. Jadi cuman disarankan untuk pemerintah program ini bisa berjalan dengan lancar ya. Karena jumantik ini berperan khusus sebagai upaya pencegahan atau preventif di masing-masing rumah. Jadi kalau boleh di masing-masing rumah itu ada satu orang yang menjadi jumantik dan itu ditunjuk secara sukarela. Jadi buat masyarakat jangan takut untuk menjadi jumantik ya, soalnya nggak repot kok ya kan kak? Repot. Ini juga kan untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama. Ya, bagus supaya kalian dapat hidup sehat, kita semua hidup sehat dan terhindar dari virus DBD. Nah, terus balik lagi nih kak ke gejala-gejala virus DBD nih. Kalau kita beraktivitas secara biasa kan itu kadang kita nggak terlalu suka pakai lotion terus kayak digigit nyamuk terus tapi kita nggak terlalu tanggepin terus dikiranya tuh gigitan nyamuk biasa. Terus apa sih kayak yang bisa membedakan antara gigitan nyamuk DBD ini dengan gigitan nyamuk biasa? Oke. Mungkin saya bisa jelaskan dulu dari metamorfosis dari berbagai nyamuk ini ya. Untuk perbedaan Aedes aegypti dari Culex sama Anopheles itu beda ya. Kalau Aedes aegypti itu dilihat dari ukuran nyamuknya itu kecil dibandingkan nyamuk yang lain dan dia punya garis-garis atau belang-belang putih ya. Dan yang menggigit itu hanya betina. Betina itu bedanya betina sama jantan dari Aedes aegypti itu bisa dibedakan kalau betina itu lebih besar daripada si jantan dan spesifiknya itu kalau jantan dia punya antena yang tebal untuk membedakan dari si betina ini. Untuk membedakan gigitan nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk-nyamuk lain itu dia hampir sama ya gigitannya, tetap sakit atau gatal-gatal. Namun nyamuk Aedes aegypti ini beda dengan nyamuk yang lain seperti Anopheles atau pembawa penyakit
malaria. Kalau Aedes aegypti dia lebih aktif di pagi hari dan sore hari dibandingkan dengan Anopheles itu lebih aktif dia di malam hari. Jadi untuk membedakan dari segi aktivitasi dari nyamuk itu dan perkembangbiakannya. Kemudian kalau misalnya malas pakai lotion, minimal kita pakai lengan panjang kalau keluar rumah ataupun beraktivitas di daerah-daerah yang rawan dengan DBD. Tapi kalau gigitannya gimana nih Kak? Apakah tetap sama atau gimana? Untuk gigitan nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk lain itu tetap sama ya, dan rasanya pun tetap sama, dia sakit dan katal. Jadi kalau untuk bedain secara gigitan mungkin nggak bakalan kelihatan nampak ya. Jadi harus tunggu gejala-gejalanya dulu. Iya, bisa ditunggu gejalanya dulu. Namun kalau misalnya digigit nyamuk terus nanti kita bunuh nyamuk itu bisa kita lihat. Kan yang saya sudah sebutkan tadi kan kita bisa bedakan mana Aedes aegypti, mana nyamuk yang lain. Kalau nyamuk pada umumnya itu dia warnanya coklat semua dibandingkan dengan Aedes aegypti yang punya garis-garis atau belang-belang putih. Jadi kalau misalnya kita menepuk nyamuk yang menggigit kita dan kita lihat ciri-cirinya, oh ternyata dia punya garis-garis putih, terus ukurannya lebih kecil dari nyamuk lain dan gigitannya tetap sama, dan itu kita bisa bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah Aedes aegypti atau pembawa virus Dengue atau demam berdarah. Kalau misalnya nggak didapet nih nyamuknya, berarti tetap harus nunggu kan? Iya. Terus kalau untuk tim kesehatan sendiri nih mendiagnosa orang kena DBD ini berapa lama Kak? Oke, biasanya dokter atau pemeriksa atau medis itu mendiagnosa DBD itu berdasarkan dari dua indikator ya, indikator secara klinis dan parameter laboratorium. Kalau secara klinis ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa gejalanya itu demam ya, demamnya naik turun, kemudian terdapat ruam pada kulit ya, ruam bintik-bintik merah, kemudian pegal-pegal, kemudian nyeri di bagian kepala, perut, dan mual muntah. Itu secara klinisnya. Namun ketika dilanjut dengan uji parameter laboratorium itu bisa dilihat kadar trombositnya itu sudah di bawah 150 ya. Kalau sudah di bawah 150, dokter itu biasa memastikan bahwa ini sudah DBD ya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan darah rutin, mau itu hemoglobin, hematokrit, dan trombosit yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi harus dicek dengan pemeriksaan lengkap ya Kak? Iya betul. Di puskesmas sendiri apakah bisa untuk pengecekan DBD ini Kak, virus DBD ini? Oke, kalau untuk di puskesmas sendiri itu hanya tersedia yang namanya RDT atau rapid dari DBD. Dia bukan pemeriksaan darah yang secara rutin yang bisa dilakukan di laboratorium rumah sakit ya. Kalau di puskesmas sendiri itu hanya menggunakan RDT DBD sendiri. Tapi saya tidak tahu yang untuk rumah sakit yang lain kalau sudah punya fasilitas yang lengkap dalam pemeriksaan untuk laboratoriumnya. Cuman untuk di Bone Bolango sendiri setahu saya untuk fasilitas puskesmas dalam pemeriksaan DBD ini hanya menggunakan RDT DBD atau rapid. Wah, seru sekali ya pembahasan tentang virus DBD ini. Jadi virus, sekali lagi nih ya, virus DBD itu termasuk virus yang sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus lebih mengenali virus ini dan mulai untuk mencari tahu tentang langkah-langkah preventif untuk menanggulanginya ya. Jadi balik lagi nih Kak Ronald, pertanyaannya, dalam musim liburan dekat-dekat ini pasti ada beberapa wisata yang akan ramai ya kan pengunjungnya. Terus kalau kayak di pantai-pantainya nih yang pusatnya genangan-genangan air, ada nggak sih cara mengurai resiko penularan DBD demam berdarah ini di tempat-tempat wisata? Oke. Untuk upaya preventif ketika kita berwisata, apalagi tempat wisatanya itu rentan
dengan penyakit DBD atau lingkungannya itu mendukung ya, seperti ada genangan air dan lain sebagainya, apalagi wisatanya di hutan ya. Di hutan itu memang banyak nyamuk kan, apalagi ketika sudah terbentuk wadah penampungan air yang dibiarkan begitu saja, terus ada perkembangbiakan Aedes aegypti di situ, itu kan menjadi salah satu risiko dari si pengunjung tersebut. Namun untuk upaya preventifnya itu kita bisa menggunakan lotion nyamuk saat kita keluar atau masuk di dalam tempat wisata yang beresiko ini ya. Ataupun kalau misalnya kita nggak bawa lotion nih, kita pakai pakaian yang panjang yang bisa menutupi bagian kulit kita agar terhindar dari gigitan nyamuk gitu. Kalau misalnya tadi kan Kak Ronald bilang di hutan-hutan nih ya, biasa tuh anak-anak sekolah nih ada nih yang lagi mungkin ke taman-taman lagi olahraga atau jogging atau lagi membersihkan taman atau gimana. Itu selain pakai lotion, kadang kan anak-anak tuh dia nggak terlalu suka yang lengket-lengket ya kan. Terus itu gimana caranya selain lengan panjang dan lengket dan pakai lotion itu? Oke, jadi untuk selain menggunakan lotion atau lengan panjang di area-area yang beresiko, apalagi untuk anak-anak yang malas menggunakan lotion atau lengan panjang, kita bisa memastikan terlebih dahulu jika ada nyamuk di sekitaran tempat yang anak-anak lakukan pembersihan, kita bisa menyemprotkan anti nyamuk atau obat nyamuk ya. Biar apa? Biar mematikan si nyamuk-nyamuk ini, baru bisa kita lakukan pembersihan. Itu sebagai upaya preventifnya. Cuman disarankan tetap harus menggunakan lotion dan berpakaian yang panjang untuk menutupi kulit dari gigitan nyamuk. Aku tadi sempet dengar nih Kakak ngomong fogging. Fogging tuh apa Kak? Program apa itu fogging? Jadi fogging ini adalah salah satu program pemerintah dalam memberantas nyamuk dewasa ya. Ini sebenarnya ini bukan upaya preventif, karena fogging sendiri ini adalah upaya penanganan ya. Kalau upaya preventif itu 3M Plus atau PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kalau fogging sendiri adalah upaya ya pengasapan untuk mengusir nyamuk dewasa. Ya, ingat hanya mengusir nyamuk dewasa tapi tidak mematikan. Dan untuk upaya fogging sendiri ini sebenarnya menurut saya kurang efektif. Memang karena ketika kita terlalu memperkuat fogging, hanya menangani jika ada kasus tapi tidak melakukan upaya pencegahan, itu nyamuk akan resisten. Resisten itu adalah nyamuk akan kebal dengan si fogging ini gitu. Jadi ibarat ketika kita sudah terlalu banyak mengonsumsi obat, itu akan terjadi resistensi atau kebal ya. Kayak orang yang sembarangan menggunakan antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum sesuai dengan anjuran dokter, kalau tidak akan resisten. Begitu juga dengan nyamuk. Fogging ini sebenarnya bisa disebut juga dengan obat nyamuk yang akan apabila dilakukan secara berlebihan, nyamuk itu akan resisten atau kebal terhadap si fogging ini. Terus gimana nih kalau misalnya nyamuknya kebal nih terhadap fogging? Terus dia bisa dimusnahinnya lewat apa? Langkah apa? Oke, jadi kalau misalnya nyamuk itu sudah resisten, sudah kebal terhadap satu obat, kita bisa mengganti obat dengan obat nyamuk yang lain yang bermerek, dijual di supermarket atau minimarket terdekat ya. Jadi sekali lagi sebenarnya upaya yang paling efektif itu adalah PSN atau melakukan 3M Plus tadi. Kalau misalnya pasien yang terdampak penyakit DBD ini ibu hamil, apakah itu bisa menular ke anaknya atau gimana? Kalau untuk ibu hamil menular ke anaknya itu sebenarnya penelitian belum ada yang membuktikan kalau DBD bisa tertular lewat ibu ke janin atau bayinya, karena kembali lagi bahwa penyebab dari terjadinya DBD itu kan melalui vektor nyamuk atau gigitan nyamuk ya, bukan melalui perantara lain ya. Karena begini,
di secara penelitian mau itu bumil ataupun busui ketika menyusui anaknya itu di dalam kandungan ASI itu tidak akan bercampur dengan virus dengue atau demam berdarah sendiri. Jadi kalau ditanya bisa menularkan ke janin atau ke bayinya itu tidak. Jadi untuk ibu hamil sendiri itu udah pasti nggak Iya. akan menular ke anaknya ya kan. Nah, jadi untuk ibu-ibu hamil nggak perlu khawatir atau risau ya. Tapi semoga nggak tertular. Cuman bahayanya ketika ada kasus DBD itu pasiennya ibu hamil. Kan nanti DBD ini kan ada 3 fase, masuk ke fase kritis takutnya membahayakan si janin juga. Kenapa? Karena di fase kritis itu kan saya sudah sebutkan tadi dia bisa lemas, hipotensi, bahkan ya hipotensi itu tekanan darahnya itu bisa dibawa, kemudian bisa takikardi itu kayak detak jantungnya itu bakalan berdetak sangat kencang. Kemudian kan nanti kalau di fase kritis itu trombosit itu darah trombosit darah itu kan bakalan turun dari batas normal yakni 150 sampai 400 ya untuk batas normal dari trombosit. Kalau sudah di bawah 150 kan akan berpengaruh terhadap kesehatan si ibu sendiri itu ya. Ibunya akan lemas, udah hamil tambah lemas lagi. Jadi kayak berisiko sekali untuk si janinnya sendiri juga, karena di fase kritis ini bisa membahayakan si bumil dan si janinnya. Cuman untuk si janinnya bisa tertular itu tidak ya. Gimana kalau misalnya ada pasien yang udah pernah terdampak penyakit DBD, apakah ada kemungkinan untuk mereka bisa kembali lagi terdampak DBD atau cuma sekali seumur hidup aja? Oke. Jadi DBD ini adalah penyakit infeksi virus dengue. Ini bisa terjadi berulang kali kalau kita tidak melakukan upaya pencegahan yang saya sudah sebutkan tadi. Walaupun kita misalnya ya kali pertama kita terkena DBD, kemudian kita melalui 3 fase sampai dengan penyembuhan sampai kita sembuh ya. Kemungkinan 2 bulan berikutnya ada kasus baru DBD dan kita terpapar dengan lingkungan DBD ini ya, kita punya risiko lagi untuk tertular, bahkan di di penularan yang berikutnya itu lebih parah lagi dibandingkan dengan penularan di fase pertama gitu. Karena fase kritis itu yang paling bahaya dari DBD itu sendiri. Aku nih pernah baca di website, katanya nyamuk ini ada nggak suka sama beberapa jenis tanaman yang berbau-bau kuat. Salah satunya katanya tanaman serai. Itu emang benar atau gimana, Kak? Oke, jadi untuk nyamuk sendiri ya benar sekali, dia tidak suka dengan tanaman serai, bahkan tanaman-tanaman yang lain juga seperti eukaliptus, lavender, kemudian sitrus dari pohon lemon, kemudian dari tumbuhan-tumbuhan yang nyamuk itu tidak suka ya. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap individu yang terkena penyakit demam berdarah? Kan ini demam berdarah menular, Kak. Bisa aja nih yang pasien sudah tertular nih bakalan dikucilin sama masyarakat. Ada nggak sih gimana cara mengatasi stigma-stigma itu? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa merubah mindset masyarakat itu sebenarnya susah ya. Karena ketika ada terjadi suatu penyakit, apalagi ini penyakit menular, ya pasti masyarakat akan berpikir untuk menjauh dari si pasien tersebut ya. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah selagi kita punya upaya preventif yang kuat, herd immunity atau kekebalan tubuh yang kuat, tidak perlu kita takut dengan yang namanya pasien-pasien yang sudah terjangkit penyakit, apalagi kan pasiennya yang tidak bisa kita jauhi, karena DBD ini adalah penyakit yang tertular melalui vektor nyamuk, bukan dari pasien sendiri, bukan dari kontak langsung dengan pasien atau pelukan dengan pasien, tidak. Jadi teman-teman atau masyarakat tidak perlu mengucilkan si pasien yang terkena DBD ini, karena salah satu penularannya itu hanya melalui nyamuk. Nyamuk itu yang harus kita kucilkan dan harus kita basmi, bukan si pasiennya ya. Mungkin Kak Ronald nih ada yang mau disampaikan untuk masyarakat tentang virus DBD ini?
Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan penyakit serius ya, infeksi virus yang serius. Jadi masyarakat harus bisa menanggulanginya dengan upaya preventif atau upaya pencegahan, di mana kita harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau 3M+, menguras bak mandi, menutup penampungan air, kemudian mengubur ya barang bekas dan mendaur ulang barang-barang bekas, dan menggunakan lotion ketika kita tidur, kemudian menggunakan kelambu, dan kalau boleh menanam tanaman yang pencegah nyamuk ya, apalagi Aedes aegypti seperti eukaliptus, lavender dan lain sebagainya. Kalau boleh, kalau misalnya masyarakat juga punya kolam yang tidak terurus, nanti itu bisa dipelihara ikan ya, ikan pemakan jentik, salah satunya adalah ikan cupang. Ini supaya menjadi upaya preventif biar si jentik ini tidak menetas menjadi nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus. Terima kasih Kak Ronald untuk waktunya dan pengetahuan baru bersama kita. Nah, kita jadi semakin tahu tentang bahayanya virus DBD dan langkah preventif apa aja yang harus kita lakukan untuk menanggulanginya. Dan untuk sobat planner semuanya, jangan lupa untuk follow akun sosial media milik Bapeda Litbang Bone Bolango, dan jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube milik Bapeda Litbang Bone Bolango. Dan sampai berjumpa di podcast episode selanjutnya. See you!